Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup F Bisnis Internasional RIK B akan membahas tentang materi dampak dari impor pakaian thrift terhadap industri tekstil lokal. Tadi kasus tutupnya PT Sritex. Perdagangan internasional di industri tekstil terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pakaian. Namun, munculnya tren pakaian bekas impor atau biasa disebut thrift dengan harga murah mampu menggeser minat konsumen dari produk lokal PT Sritex. Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, terkenal dengan produk berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Namun, terpaksa tutup pada Maret 2025 akibat kesulitan keuangan. Penutupan ini juga menjadi bukti nyata dampak dan persaingan global dan dari tren fast fashion. Lanjut, ada di rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya mencakup presentase tekstil Sritex yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Dampak fast fashion dan thrift terhadap Sritex, potensi kebangkitan perusahaan lokal setelah menutupnya Sritex, serta pengaruh Sritex terhadap ekspor dan impor di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi Sritex, meneliti dampak fast fashion dan thrift, mengeksplorasi potensi perusahaan lokal, dan menginvestigasi pengaruh Sritex terhadap perekonomian nasional. Baik, lanjut ke landasan teori. Jadi kita akan bahas thrift itu apa sih gitu kan. Jadi thrifting adalah aktivitas membeli pakaian bekas yang masih layak pakai, sementara impor pakaian bekas menjadi tren di kalangan muda karena harganya yang sangat murah. Sritex sebagai perusahaan tekstil terbesar di Indonesia dinyatakan pilot pada Maret 2025 karena tidak mampu membayar hutang. Kepilotan ini juga bisa saja disebabkan karena faktor internal seperti pandemi, penurunan daya beli, serta faktor eksternal seperti persaingan dengan produk impor dari Cina dan fast fashion. Salah satunya mungkin juga karena dari budaya orang-orang yang lagi senang-senangnya beli pakaian thrift. Jadi salah satu landasan teori yang kami ambil itu dari teori resiko dan ketidakpastian dari John Wild et al. Yang membahas tentang pentingnya manajemen risiko dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dan PT Sritex menghadapi beberapa risiko utama. Yang pertama, risiko pasar, itu seperti penurunan permintaan global untuk produk tekstil. Yang kedua, risiko keuangan, yaitu utang yang tinggi dan beban bunga yang membesar atau memberatkan. Dan yang ketiga, itu ada risiko operasional, yaitu ada inefisiensi dalam rantai pasokan dan produksi. Selanjutnya pembahasan persentase tekstil Sritex. Sebanyak 56,97% penjualan Sritex berasal dari pasar domestik, sementara 43,02% berasal dari ekspor. Benang menjadi kontributor terbesar dengan 51,79% dari total penjualan. Namun, pendapatan neto Sritex turun 26,70% pada triwulan 2 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun perusahaan berhasil menekan beban pokok penjualan sebesar 24,21%, penurunan pendapatan tetap lebih besar. Dampak fast fashion dan thrift fast fashion menawarkan produk murah dan cepat, mengurangi permintaan terhadap produk berkualitas tinggi seperti yang dihasilkan oleh Sritex. Tren thrift juga menarik minat konsumen dengan harga yang lebih terjangkau. Faktor internal seperti pandemi dan penurunan daya beli serta faktor eksternal seperti persaingan global dan impor tekstil dari Cina memperparah kondisi Sritex. Lalu potensi kebangkitan perusahaan lokal. Penutupan Sritex membuka peluang bagi perusahaan lokal untuk mengisi kekosongan pasar. Perusahaan lokal dapat meningkatkan ekspor dengan memenuhi standar kualitas global dan mengembangkan produk inovatif. Namun, tantangan utama adalah meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas agar dapat bersaing di pasar global. Selanjutnya ada dari pengaruh Sritex terhadap ekspor impor. Sritex berkontribusi signifikan terhadap ekspor tekstil Indonesia dengan 70% produksinya diekspor ke berbagai negara. Pemerintah mempertahankan izin ekspor Sritex karena perannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian nasional. Namun, penutupan Sritex menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan industri tekstil nasional. Meskipun PT Sritex ini memiliki peranan penting dalam ekonomi nasional, bahkan disupport oleh pemerintah, namun pada akhirnya PT Sritex ini tumbang juga karena kesulitan keuangan
yang dipicu oleh faktor internal maupun eksternal, seperti rendahnya kesadaran SDM di Indonesia yang lebih milih untuk membeli produk impor dibandingkan produk lokal. Juga dari PT Sritex sendiri itu diberitakan tidak membayar utangnya kepada para investor. Nah, jadi hilangnya Sritex ini memberikan pukulan keras terhadap industri tekstil di Indonesia, namun juga membuka peluang bagi perusahaan lokal untuk lebih berkembang dan menjadikan ini sebuah pelajaran dan mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan oleh PT Sritex sendiri. Namun pada akhirnya tantangannya itu tentang bagaimana perusahaan-perusahaan lokal ini dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya serta berkembang untuk bisa bersaing secara global. Ini juga tidak luput oleh kontribusi pemerintah ya untuk selalu mendukung perusahaan tekstil yang ada di Indonesia.